semuanya? Pagi. Terima kasih karena kalian sudah datang dalam pertemuan kita di pagi hari ini sesuai dengan kesepakatan kita ya. Dan di pagi hari ini alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa. Siapa kira-kira yang boleh menuntun kita dengan doa? Oke, dipersilahkan. Baiklah, sebelum kita memulaikan kegiatan kita, marilah kita sebelum doa, tetapi izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya yang Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan padamu atas penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi terkumpul di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan seluruh kegiatan kami. Kiranya Tuhan mau menuntun dan menyertai agar boleh dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih karena sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Kayaknya tidak seru kalau kita tidak kenalan ya. Bagaimana kalau kita kenalan kita buat seru? Bagaimana kalau kita kenalan boleh puisi atau kita mau berpantun atau ada yang mau kasih masukan juga boleh. Siapa mau berpantun kira-kira? Ada? Oke, dia lagi. Oke. Dipersilakan. Oke. Coba. Ya, mau pantun apa? Dengar ya, dengar. Dengar. Ya, dengar. Dengar guys. Ikan hiu makan tomat. Asik. I love you so much. Asik. Dia juga mau balas. Apa? Oke. Jalan-jalan mencari taksi. Bilang cakep, Pak. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan mencari taksi. Cakep. Agar bisa pulang dengan nyaman. Cakep. Demi memiliki teman dan relasi, mari kita berkenalan. Oke, dan kita akan berkenalannya. Jadi mulai dari Miss, kalian sudah kenal kan? Sudah. Berarti kita mulai dari sebelah kiri Miss. Sebutkan nama, kelas, dan juga hobi. Oke? Ya. Duduk saja tidak apa-apa, duduk saja. Oke. Perkenalkan, nama saya Virginia Kristianto. Saya dari kelas 10E. Hobi saya Makan hobinya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Devi Sutarman. Saya nama kata saya Marco Kenal Hobi Jaya. Asik. Kalau kenal panggil apa? Ya. Oke. Saya dari kelas 10E dan hobi saya yaitu mencintai cowok Korea. Asik. Dia mencintai cowok Korea guys. Lanjut. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tius Yunarmanti dari kelas 10C. Hobi main pisau dan warna. Oke, ada hobinya orang. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Chelsea Supit dari kelas 10C. Hobi saya masak. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ninti Tular. Boleh panggil Kin. Dari kelas XC. Hobi dan Dance. Oh, memang cocok dengan badan ya. Kecil lincah ya. Oke, kita dalam pertemuan ini ya, kita kan sudah saling mengenal ini. Ada namanya Virginia, ada Hetty, ada Kyrios, ada Chelsea, ada Queen. Ya, Miss panggil kalian kemari sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya. Kita akan mengadakan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah di mana kita akan memecahkan salah satu masalah, ini masalah kalian. Kita akan pecahkan secara bersama. Dan tujuannya itu sama kayak bilang Miss tadi bilang, itu memecahkan suatu masalah. Ya, apa masalah kalian kita pecahkan bersama, kita cari solusinya bersama. Ya. Dan konseling kelompok ini ada asasnya. Pertama, asas kesukarelaan. Kalian tadi datang kemari sukarela atau tidak? Sukarela. Kedua, ada asas keterbukaan. Jadi kita terbuka terhadap masalah kita. Apa yang menjadi kendala kalian, apa menjadi problem kalian, kalian terbuka. Dan ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Ya. Asas kerahasiaan ini bagaimana kita menyimpan rahasia. Pertemuan kita di pagi hari ini cuman kita yang tahu. Tidak ada orang ketiga yang tahu.
cuman kita, ya. Dan ada asas kenormatifan. Bagaimana pertemuan kita ini sesuai dengan norma-norma yang berlaku, ya. Kalau ada teman yang bicara nanti jangan dicela, sesuai dengan norma-norma. Jadi tunggu dulu temannya selesai ngomong. Ataupun ada temannya cerita nanti ada yang tidak, ada yang lucu gitu, ya. Jangan diketawain. Jadi biarkan saja temannya dulu cerita, baru nanti maksudnya apa. Jadi nanti ada penjelasannya apa. Dan dalam konseling ini juga ada namanya langkah-langkah. Langkah-langkahnya pertama nanti sama kayak Miss bilang tadi, pertama kalian akan menyebutkan masalah kalian apa, ya. Dan kita akan membahas satu orang masalah satu orang. Masalah siapa? Itu kita kesepakati nanti bersama. Oke? Sampai sejauh ini ada pertanyaan kalian? Sudah mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, kita akan mengikrarkan janji dulu. Janji konseling, ya. Kita akan mengikrarkan janji untuk memegang rahasia tersebut. Jadi kita berjanji, ya. Kita semua berdiri. Nanti ikuti Miss ada bilang bagaimana. Kalian ikuti, ya. Berdiri dulu semua. Tangannya taruh di sini. Oke. Kalau Miss bilang saya, kalian bilang saya, terus sebut nama kalian. Boleh? Ikrar janji konseling kelompok. Ikrar janji konseling kelompok. Saya Iin Tarigan Chelsea Smile berjanji akan menyimpan, merahasiakan pembicaraan dalam konseling kelompok. Silakan duduk. Tadi sudah menyebutkan ikrar janji, ya. Jadi ini pembicaraan kita, ulangi lagi, ini bentuknya rahasia, ya. Tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Oke. Kayaknya ini belum semangat. Bagaimana kalau kita ice breaking? Boleh, ya. Ice breakingnya, kita buat tangannya di depan gini. Oke, depan. Terus kalian putar, mengikuti lingkaran jam. Putar. Ikuti, ya. Kecil, besar, pegang, dagu. Dagu di sini, ya? Di sini atau enggak? Oke, kita ulang. Ini berarti masih konsentrasi. Ulang, ya. Tangannya di depan. Sekarang mulai. Putar lingkaran kecil, besar, kecil, besar, pegang dagu. Apa yang bedanya? Jidat. Miss bilang dagu. Berarti kurang konsentrasi, ya. Aduh, kita mau kasih hukuman. Kita ulang satu kali lagi, ya. Sekarang lingkaran tangannya depan, putar, kecil, besar, cepat, besar, kecil, besar, pegang, besar, pegang telinga. Oh, ternyata bisa, ya. Miss kira itu telinga di sini. Oke, karena kelihatannya sudah memang semangat, ya. Miss ingatkan kembali bahwa konseling kita akan mengadakan konseling kelompok, ya. Jadi konseling kelompok itu nanti kalian menyampaikan masalah pribadi kalian, tetapi kita akan
pecahkan secara kelompok, kita pecahkan bersama, ya. Tujuannya juga sama, Miss bilang tadi, kita akan memecahkan masalah pribadi secara bersama. Kita akan, sama kayak Miss bilang tadi, kita akan menceritakan masalah kita masing-masing, ya. Mulai dari Nona Cantik. Salah saya itu terlambat karena kalau pagi-pagi disuruh adik. Jadi pagi-pagi terlambat datang ke sekolah karena menunggu adik selesai. Berarti adik juga pergi ke sekolah. Oke. Lanjut Hesti. Masalah saya itu lambat karena saya mengerjakan tugas semalaman atau bisa disebut hampir pukul 10 malam atau bisa disebut sudah lambat. Berarti mengerjakan tugas itu sampai larut malam. Oke, kita lanjut ke Kirios. Jadi permasalahan saya adalah terlambat. Terlambat Karena kali main game sampai larut malam. main game sampai larut malam ya. Cuman itu Sering kali tunggal. dan menunggu adik. Oke, lanjut. Sama juga Miss, saya permasalahan saya karena terlambat. Terlambat karena saya suka berfoya-foya, itu mengulur-ulur waktu. Oh, foya-foya mengulur-ulur waktu ya. Menunda perjalanan saya. Oh, jadi sebelum pas bangun masih suka bermalas-malasan begitu. Iya, Miss. Lanjut ke Queen. Terlambat juga. Karena kadang sering menunda pekerjaan di sekolah sampai terlambat. Berarti hampir sama ya. Suka mengulur-ulur waktu. Oke. Ini ada masalah kali ini masalah terlambat berarti semua ya. Sekarang Miss mau tanya dulu, masalah siapa kira-kira yang kita membahas? Ini kan tadi ada Chelsea, Virginia, ada Hesti, ada Kirios, ada Chelsea dan Queen. Masalah siapa yang kita membahas? Chelsea. Chelsea tadi hampir sama ya dengan Queen ya masalahnya. Oke, coba Chelsea ceritakan dulu masalahnya seperti apa? Jadi masalah saya itu saya terlambat, saya sering terlambat dari minggu lalu. Miss. Minggu lalu saya hampir setiap hari saya terlambat. Di dalam satu minggu itu saya terlambat terus Miss. Dan saya membuat ini jadwal saya dan saya mengerjakan jadwal self monitoring. Self monitoring itu yang sempat kasih Iya. minggu lalu ya? Miss kasih minggu lalu. Ada perkembangan Miss, tapi saya terlambat lagi Miss. Jadi di minggu ini itu saya terlambat 3 kali. Ditambah dengan Hari ini. hari ini. Jadi 3 kali. Saya terlambat itu saya ceritakan. Ya, boleh ceritakan. Jadi saya terlambat itu hari Senin. Saya terlambat. Saya bangun tidur itu padahal masih pagi Miss. Saya bangun tidur jam 4:30 pagi. Tapi Miss, karena saya bilang tadi saya suka mengulur waktu Miss, saya malas-malasan Miss. Jadi saya bangun jam 4:30 pagi. Jadi saya malas-malasan, saya kumpul nyawa dulu Miss. Kumpul nyawa itu gimana maksudnya? Itu dong Miss, saya malas-malasan, saya tidur lagi. Kadang-kadang saya tertidur kembali gitu. Jadi saya kumpul nyawa itu setengah jam. Kemudian saya masih main HP lagi Miss. Buka-buka sosmed begitu Miss. Itu sampai jam 5:30 Miss. Saya tidak sadar saya main HP. Pas lihat jam, ternyata sudah telat Miss. Sudah 5:30 pagi. Dan kemudian saya langsung cepat mandi. Saya mandi itu setengah jam saya mandi Miss. Dan setelah mandi kemudian saya ganti baju, saya siap-siap. Dan saya kelar siap-siap itu
jam setengah 7, jam 6.30. Pukul 6.30 saya selesai siap-siap, kemudian saya sarapan. Saya sarapan itu sampai jam 6.50. Pukul 6.50 itu saya selesai sarapannya. Kemudian saya berangkat sekolah, Miss. Karena perjalanan saya dari rumah sampai sekolah itu 15 menit, dan saya dari rumah berangkat sekolah itu pukul 6.50, jadinya saya sampai ke sekolah itu telat 5 menit, Miss. Jadi saya sampai ke sekolah itu pukul 7:05. Jadinya saya terlambat, Miss. Dan lanjut saya belajar kegiatan saya di sekolah. Saya pulang sekolah itu jam setengah 3 sore. Saya lanjut dengan kegiatan ekstrakurikuler saya, Miss. Itu di jam 3 sore sampai jam 5. Kemudian saya selesai kegiatan ekskul, saya lanjut dengan kegiatan pencarian dana, kegiatan organisasi-organisasi saya itu sampai jam 7 malam. Kemudian saya pulang ke rumah, sampai di rumah jam 7 lewat 15 menit gitu. Terus sampai pulang rumah saya buat tugas. Saya kecapean di situ, Miss. Saya buat tugas sampai jam 9 malam. Selanjutnya saya masih main HP, ya, begitu, Miss. Dan akhirnya saya tidur jam 10 malam. Kemudian selanjutnya saya terbangun di hari berikutnya itu jam 6 pagi. Dan jadi itu, Miss, hari Senin saya terlambat. Lanjut lagi saya terlambat itu di hari Kamis. Iya, hari Kamis. Hari Kamis saya terlambat. Saya bangun tidur masih pagi, Miss. Jam 5 saya bangun. Tapi saya tetap terlambat lagi, Miss. Jam 5 saya bangun. Terus saya tidur lagi, Miss. Itu alasan saya tadi, saya suka mengulur waktu. Saya tidur lagi karena saya terlalu capek, Miss. Kecapean karena saya mungkin terlalu banyak kegiatan. Jadi akhirnya saya kecapean sampai merasa lelah. Jadi saya tidur lagi di hari itu, di pagi hari itu. Saya tidur lagi itu 1 jam, Miss. Jadi saya bangun, alarm saya bunyi. Saya bangun jam 5, alarm saya kan jam 5, Miss. Saya bangun, terus saya bangun berdoa, terus saya ketiduran, Miss. Saya tidur lagi itu 1 jam, dari jam 5 sampai jam 6. Kemudian saya terbangun jam 6, Miss. Dan saya sudah panik situ, Miss. Saya mandi 20 menit. Jadi jam 6 sampai jam 6.20. Terus saya siap-siap, saya ganti baju, pakai sepatu dan segala macam. Itu sampai jam 6.55. Sampai saya sudah lupa, Miss, untuk sarapan. Jadi saya terburu-buru. Saya sampai di sekolah. Perjalanan saya kan di rumah sampai sekolah itu kan seperti yang saya bilang tadi itu 15 menit kan, Miss. Jadi saya sampai di sekolah itu jam 7:10. Dan saya terlambat lagi di situ, Miss. Kemudian saya lanjutkan kegiatan saya di sekolah. Saya terlambat, Miss. Kalau siswa terlambat kan sering dihukum, Miss. Saya dihukum membersihkan halaman sekolah. Saya disuruh nyapu di ruang guru, di ruang BK, begitu. Terus saya lanjut dengan kegiatan belajar saya di sekolah itu sampai saya pulang sekolah jam 2:30 seperti biasanya. Kemudian saya lanjut dengan kegiatan ekstrakurikuler saya seperti biasanya dari jam 3 sampai jam 5. Kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian saya lanjut dengan kegiatan ibadah saya di gereja. Kegiatan ibadah di gereja. Kemudian itu kurang lebih 1,5 jam kegiatan. Kemudian saya kembali ke rumah. Saya membuat tugas lagi itu sampai jam 9. Sampai jam 9 saya membuat tugas. Kemudian saya main handphone, saya nonton, saya
scroll TikTok Miss, nonton TikTok itu sampai saya lupa waktu Miss. Akhirnya saya tidur terlalu larut sampai jam setengah 12, sampai jam 12 saya tidur. Karena tidur saya yang terlalu larut itu, akhirnya hari ini saya bangun itu sudah telat lagi nih. Saya bangun telat itu jam 6. Jadi dari cerita Chelsea tadi, Chelsea ini bangunnya sebenarnya cepat ya. Jam 5 udah bangun, tapi mengulur-ulur waktu. Dan mandi tadi berapa menit? Setengah jam. Aduh, memang cewek ya. Cewek ya wajar ya. Kalau cowok berapa jam mandi? Paling lama 15 menit. Oh, kalau cowok paling lama 15 menit, tapi kalau cewek ya gitu ya. Jadi itu terlambatnya tadi itu, dan ada juga di hari Kamis itu pengaruh apa? Ada bermain TikTok atau scroll TikTok tadi sampai jam 12 malam Miss. sampai jam 12 malam. Berarti di sini Chelsea sudah tahu kira-kira penyebab terlambatnya, sudah tahu kira-kira ya. Coba tulis di sini, nanti bisa dijelaskan kepada teman-temannya apa penyebabnya terlambat. Ini kan tadi udah dibacakan tentang jadwalnya, berarti udah tahu apa penyebabnya terlambat. Coba, kira-kira apa penyebab terlambatnya? Kalau dalam Penyebab dan hambatan saya, sehingga saya penyebab dulu, penyebabnya apa? Iya. penyebab saya terlambat yang saya tulis. Ya. Itu yang pertama mengulur-ulur waktu, foya-foya. Berfoya-foya ya. Kemudian yang kedua itu menunda perjalanan, itu hampir sama. Menunda perjalanan. Menunda perjalanan. Kemudian mungkin karena terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan organisasi. Selanjutnya tidur terlalu lambat, scroll TikTok, main HP terlalu sampai larut malam. Oke. Ini kan tadi udah bilang toh. Oke. Mau berubah atau tidak? Mau Mau. Di sini Miss mau tawarkan ada yang namanya teknik. Ini ampuh untuk kalau misalnya masalah terlambat, misalnya masalah terlambat datang sekolah, masalah terlambat masalah terlambat mengumpulkan tugas, ini ampuh banget. Yang namanya itu self management. Teknik self management. Kalau teknik self management itu namanya teknik untuk mengatur diri sendiri, ya. Teknik untuk mengatur diri kita, bukan orang lain. Nah, tadi udah dibuat kayak gini. Ini self monitoring ini sudah betul. Kan ada perubahan juga tadi kan setelah diberikan ini. Jadi kan bisa tahu oh penyebab saya terlambat ini. Tadi di sini juga udah dijelaskan kan penyebab terlambat. Tadi udah dibacakan kenapa terlambat. Sekarang Miss mau tanya, kalau misalnya kalian terlambat ke Chelsea dulu, itu kira-kira apa dampaknya? dampak saya terlambat itu dengan hukuman. Seperti yang sudah saya bilang tadi, Miss, saya kalau terlambat itu dapat hukuman. Saya nyapu di ruang guru, saya bersihkan halaman, cabut rumput, atau saya membersihkan toilet, Miss. Jadi itu yang menjadi dampak. Kemudian juga karena saya terlambat, saya juga dapat jam pelajaran terpotong, Miss. Jadi ketinggalan pelajaran. Terlambat
bisa berarti waktu belajarnya itu terpotong ya. Iya, Miss. Berarti bisa aja tidak konsentrasi berarti di belajar ya, karena jam pertama itu ada yang terpotong kan. Oke, yang tadi ada miska sistem manajemen. Jadi itu sudah betul kalian buat waktu begini ya. Ada usaha juga kayak gini, ada hambatan sama usahanya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanya kepada Chelsea atau ada yang mau kasih masukan begitu? Terus, Oke, dari Kirios. kalau menurut saya harus tahu memprioritaskan kegiatan. Nah, harus tahu memprioritaskan kegiatan. Kegiatan yang bagaimana tadi? Sama seperti ekskul atau kegiatan yang lain. Ekskulnya gimana? Dikurangi yang tidak terlalu penting. Oh, berarti ada hal yang dikurangi. Oke, ada lagi yang mau kasih masukan? Nah, sebagai teman yang ingin memberikan saran, biasanya seperti yang dikatakan Chelsea sebelumnya, bahwa dia sering terlambat karena sering mengulur waktu dan juga mengulur waktu dan juga banyak kegiatan ekstrakurikuler. Nah, buat Chelsea bisa mulai pelan-pelan buat jadwal seperti jadwal keseharian yang akan dilakukan, misalnya lakukan aktivitas ini sampai dengan akhir aktivitas. Dan juga Chelsea bisa lebih tahu mengatur waktu, misalnya timer, kasih waktu dia lakukan aktivitas yang ini hanya sampai waktunya sampai mana. Apakah ada yang ingin teman-teman menambahkan? Oke. Jadi saran dari saya, Chelsea harus punya niat dari diri sendiri, dari hati. Kalau Chelsea mempunyai niat kegiatan sekolah, pasti Chelsea tidak akan terlambat lagi. Misalnya saya hari ini sangat lelah karena kemarin ada banyak kegiatan. Tapi karena saya niat kegiatan ke sekolah, jadi saya terlambat. Yang misalnya saya saran dari teman-teman lain. Kalau dari Virginia tadi harus ada niat. Kalau dari Hesti harus ada mengatur waktu, harus ada alarm juga ya. Oke, siapa lagi? Oh, Kirius tadi sudah? Sudah. Berarti Kirius tadi bilang ada prioritas. Kalau saya Miss, kan mungkin Chelsea untuk kegiatannya bisa dikurangi. Jika itu tidak terlalu penting, mungkin waktu itu bisa dipakai untuk istirahat supaya tidak kecapean. Gitu. Sekarang Miss mau tanya dulu. Ada kira-kira yang mau bertanya kepada Chelsea? Kan Chelsea tadi pagi-pagi itu dia bangun cepat, mengumpulkan nyawa. Kalian kan udah sekali saran ini ya. Miss mau tanya dulu. Kalian mana tahu kalian mau bertanya kan? Chelsea mau kumpulkan nyawa dulu, baru beraktivitas, baru mandi. Mandinya tadi berapa menit? 30 menit ya. 30 menit cewek toh. Habis mandi lanjut ke apa? Sarapan. Berarti kalau berangkat ke sekolah berapa menit? 15 menit. Berarti antara jarak rumah dengan sekolah itu agak jauh. Agak jauh juga. Itu 15 menit naik motor atau naik motor. Nah, habis itu Chelsea juga banyak kegiatan tadi ya. Kegiatannya apa saja tadi? Kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan latihan di gereja. Ah, itu kegiatan Chelsea ya. Berarti ada lagi tadi di situ nonton TikTok ya, scroll TikTok sampai larut malam. Ya, ini kan ada banyak penyebabnya. Tadi teman-teman juga udah kasih masukan. Miss mau tanya ke Chelsea, kan udah pasti udah sadar kan? Sadar ya, ada tadi kasih masukan harus ada niat dari hati ya. Dia harus ada niat dari hati karena kita tahu bersama kalau ada niat dari hati, biar banyak aktivitas tetap nggak mau terlambat. Pernah siapa yang pernah mengalami hal itu? Ada ya? Ada pengalaman? Ada pengalaman tersendiri berarti ya. Kalau memang ada niat dari hati, apapun badai di depan pasti diterobos. Ya, begitu ya. Apalagi misalnya udah mau ujian ya.
Kalau mau ujian, apapun ceritanya itu harus diterobos ya. Sekarang, ini semua tanya ke Chelsea. Karena teman-teman udah kasih masukan. Chelsea, bagaimana kira-kira dari Chelsea? Apa kira-kira Chelsea mau buat ke depannya? Kedepannya saya akan melaksanakan apa yang teman-teman kasih usulkan kepada saya tadi, membuat jadwal saya, menentukan prioritas saya kurangi kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang tidak terlalu penting. Kemudian saya niat itu ada niat dari hati saya. Jadi kedepannya saya akan melakukan apa yang sudah teman-teman usulkan kepada saya. Nanti saya coba. Nanti dicoba ya. Berarti kedepannya Chelsea akan ada alarm berarti ya. Selama ini ada alarm enggak? Ada alarm. Cuma alarm pagi. Tadi ada Hesti, masukan Hesti, ada alarm untuk kegiatan ya Hesti ya. Jadi ada alarm untuk kegiatan apa gitu ya Hesti. Begitu maksudnya Hesti atau bagaimana Hesti? Misalnya kegiatan ini alarm buat sampai 1 jam. Pas timernya udah bunyi, stop. Nah, misalnya kan mungkin menurut begini ya Hesti ya, atau gimana ya? Misalnya saya mau ikut ekskul sampai begini, udah ada alarmnya. Mau tidak mau, ada berarti harus tegas juga kepada diri sendiri berarti ya. Tegas kepada diri sendiri, tegas kepada waktu. Begitu Kirios? Harus ada prioritas waktunya juga, yang mana yang penting. Begitu Kirios tadi kan. Kalau ekskul itu kira-kira penting atau tidak Kirios? Ada yang penting, ada yang enggak. Kalau sudah mau ujian, itu kira-kira ekskul penting enggak? Enggak. Ya, jadi itu ya harus tahu. Oke, tadi itu ada action plan-nya, rencananya ke depan. Rencananya ke depan ada tadi masukan dari teman-teman. Toh, Chelsea juga sudah bisa ambil kan ke depannya tadi. Sekarang Miss mau kasih ini. Ini kalian juga boleh tulis. Ya. Kalian teman-teman juga kan kedepannya pasti ada problem kalian kan yang hadapi tadi tentang terlambat. Nah, kalian boleh bikin ini ada namanya self reinforcement, itu pemberian hadiah dan punishment gitu kepada diri. Kalau misalnya saya mau terlambat ulang, saya harus buat apa? Kalau misalnya saya nggak terlambat, saya mau ngapain? Boleh kalian tulis. Boleh tulis. Hesti, Kirios, Green, Chelsea. Sudah? Sudah. Oke. Karena ini prioritasnya kepada Chelsea, kita suruh dulu Chelsea mau baca apa kira-kira dia mau kasih reward sama punishment kepada dirinya. Karena tadi kan udah ada action plan-nya tuh. Sekarang coba baca. Apa kira-kira? Reward saya. Jadi kalau kedepannya
konfirmasi masalah keterlambatan saya itu, saya akan istirahat, saya akan tidur sepuasnya di weekend. Wow. Kemudian saya akan beli makanan-makanan yang saya sukai dan saya akan makan sepuasnya. Jadi itu reward Untuk diri sendiri. diri saya. Kalau punishment-nya? Kalau punishment-nya itu yang pertama, saya akan membuat tugas dan belajar di hari libur dan juga kumpul HP. Jadi setelah saya pulang sekolah, saya akan kumpulkan Kepada siapa? kepada orang tua. Oke, kita berikan tepuk tangan. Itu udah ada ya. Kalian sudah membuat apa kira-kira reward untuk diri kalian, apa kira-kira punishment untuk diri kalian ke depannya ya. Jadi, Miss berharap apa yang kalian tulis ini kalian bisa tepati. Ya, bisa kalian, selain dari hadiah yang kalian berikan kepada diri kalian, selain dari hukuman juga, kalian tahu dampaknya kan. Kenapa terlambat itu kan berdampak banget, apalagi sudah mau ujiannya. Tanggal 21 kita udah mau ujian. Itu kan pasti berdampak. Ya. Apalagi jam pertama itu terlambat. Aduh. Bagaimana? Ya, pasti kan kalian ada pengalaman tersendiri ya. Pasti ada pengalaman kalian masing-masing. Jadi itu usahakan ini menjadi punishment dan reward ini menjadi motivasi untuk kalian. Ya. Dan kita akan mengakhiri kegiatan kita. Kita akan simpulkan dulu. Oke, simpulkan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari konseling kelompok kita pada hari ini adalah kita dapat merubah diri kita dari dulunya sikap kita yang apatis atau tidak peduli dengan kecepatan waktu, berubah menjadi efektif atau lebih teratur. Hal-hal yang kita perlu kita buktikan dari agar kita tidak terlambat adalah yang pertama, memperbaiki niat kita, yang kedua, mengatur alarm, dan yang ketiga, mempersiapkan perlengkapan sekolah untuk besok hari dalam semalam. Tetapi tidak juga itu, kita harus membangun atau menanamkan dalam diri kita niat atau motivasi untuk datang ke sekolah. Kita beranggapan kalau datang sekolah itu untuk kesenangan, mau itu kesenangan belajar, kesenangan berteman maupun bersosialisasi. Dan di sini kita juga belajar mendisiplinkan diri kita, mau itu dalam sikap kita dan juga dalam ketepatan waktu. Itulah yang menjadi kesimpulan saya. Oke, kita berikan applause dulu. Oke. Siapa yang mau kasih kesan dan pesannya? Saya. Oke. Karena dia yang mengalami berarti dia bilang kesan dan pesannya. Oke. Jadi kesan saya bersyukur sekali, saya bahagia sekali dalam kegiatan konseling kelompok ini ya, Miss. Karena saya di sini saya boleh dapat tahu gitu cara saya mengatur waktu, dan di sini juga saya boleh sharing dengan teman-teman, sharing dengan Miss, dan saya boleh dapat nasihat dari teman-teman, Masukan dari teman. masukan dari teman-teman. Jadi seperti ini saya akan di hari-hari berikutnya saya akan melakukan apa yang sudah dikatakan Miss dan dikatakan teman-teman saya. Jadi pesan saya sangat bersyukur saya boleh mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, Miss. Saya jangan menunda perjalanan mengulur waktu seperti yang saya sudah lakukan sebelumnya, dan belajar untuk menertibkan diri dan tidak juga dari bagaimana kita mau menertibkan diri gitu. Jadi kita itu harus ada niat. Jadi sebelum kita lakukan itu kita mesti ada niat seperti yang sudah Virginia bilang tadi, harus ada niat dan melakukan jadwal gitu. Jadi itu pesan dan kesan saya. Terima kasih. Oke, kita beri applause. Oke, jadi karena mengingat waktu kita sesuai dengan kesepakatan kita cuma 40 menit. Jadi kita
jamnya nanti menyesuaikan atau kita buat sama kayak ini. Menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Nanti hari Senin. Terus nanti masalah siapa kira-kira yang kita mau bahas? Kirios. Jadi teman-teman pilih Kirios ya. Jadi nanti kita bahas masalah Kirios karena Kirios ini banyak pengalaman. Oke. Nanti juga minggu depan kita akan mengecek keberhasilan Chelsea. Jadi nanti Miss mau lihat itu kalian berhasil atau tidak. Nanti Miss bikin kontrol. Jadi ada itu kontrol. Nanti kalian tiap pagi itu Miss ada buku kontrol itu. Tiap pagi kalian datang ke ruang BK. Kalau kalian sudah datang ke sekolah. Oke, Miss mau lihat kasih tunjuk. Ini dia nama kalian nanti Miss tulis di sini. Jadi hari Senin jam berapa kalian datang? Kalian datang ke ruang BK kalau udah datang. Oke, hari Selasa jam berapa nanti Miss lihat. Kalau misalnya kalian 0 sampai 1 kali terlambat dalam 1 minggu, Miss anggap itu berhasil. Jadi itu reward kalian tadi bisa kalian dapat. Tapi kalau misalnya 2 sampai 4 kali kalian terlambat dalam 1 minggu, Miss anggap itu tidak berhasil. Ya. Nanti kalian terima apa kalau tidak berhasil? Punishment. Jadi itu ya. Jadi itu untuk minggu depan. Jadi nanti kita mau lihat keberhasilan kalian semua juga. Nanti kita evaluasi untuk Chelsea. Dan kita akan membahas masalah Kirios. Karena Kirios hampir sama masalahnya dengan Virginia ya. Nah, jadi itu. Jadi karena kita awali juga dengan doa tadi, kita akhiri juga dengan doa. Siapa kira-kira yang mau berdoa? Boleh lepas dulu di sini tuh kertas. Oke, siapa yang mau akhiri dengan doa? Oke. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kepada Engkau telah memimpin kegiatan kami pada hari ini. Sekarang kami mengakhiri kegiatan ini. Mungkin kegiatan yang akan kami lakukan nanti. Semoga menjadi kami. Terima kasih Kirios. Jadi pertemuan kita sudah selesai. Selamat siang untuk kita semua. Berikan